Hai semuanya, malam ini kita melayang jauh melampaui tepi peta bintang yang dikenal, menuju tempat yang seharusnya tidak akan kau temukan kecuali tidur sudah mulai mengendurkan benang-benang pikiranmu, hampir seperti kau sudah berada di bawah air. Setiap langkah menuju pohon terasa lambat. Hati-hati, sebaliknya, dasarnya menyebar menjadi ratusan filamen bercahaya tipis yang membentang di permukaan, menyusup ke kerak bulan seperti urat cahaya cair. Pengunjung disarankan untuk tidak menatap langsung bunga selama lebih dari 30 detik. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan disorientasi temporan atau dejavu ringan. Suara itu terputus dengan desis statis samar, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat, lalu lenyap saat kau mencoba fokus padanya, kadang naik, kadang turun, seolah bereaksi terhadap detak jantungmu. Diikuti pengumuman otomatis lainnya, pengingat, permukaan berputarnya memantulkan serpihan cahaya bintang samar. Di suatu tempat jauh di dalam intinya, dengungan lembut mulai terdengar, seperti penyetelan alat musik raksasa yang jauh. Kau tahu, tanpa mengerti alasannya, bahwa dengungan itu ditujukan padamu, dan mengikutinya akan membawamu lebih dekat pada sosok yang telah menunggu selama ini. Di semua pengunjung dilarang berdebat filsafat dengan pot penjual otomatis di dekat area pendaratan. Pelanggaran sebelumnya menghasilkan argumen rekursif selama berabad-abad subjektif. Keanehan pesan itu membuatmu tersenyum samar, meskipun hanya sebentar. Di sini, bahkan lelucon terasa sedang mengawasi. Jauh di atas, salah satu bunga raksasa membuka lebih lebar. Cahayanya menguat hingga menyinari seluruh bulan. Untuk sesaat, segalanya terasa beku bintang, kabut, bahkan detak jantungmu, melainkan seolah menyesuaikan dengan kehadiranmu. Kabut menebal, berputar ke atas menjadi spiral yang mengarahkan pandanganmu ke jalur jauh di luar pohon. Denyut bunga menjadi lebih lambat, lebih dalam, hingga terasa seolah detak jantungmu selaras dengannya. Menarikmu maju, apakah kau ingin bergerak atau tidak? Lalu, saat kelopak itu kembali menutup, dilapisi lampu berkelap-kelip yang tertanam di tanah. Meski tak satu pun memunculkan bayangan, kau menoleh ke belakang ke arah pohon waktu mekar. Bunganya bergoyang meski udara tetap diam, seolah mengangguk ke arahmu, mendesakmu melangkah menuju sesuatu yang belum kau pahami. Dunia menghela napas, dan suara napas serta langkahmu kembali. Sebuah pikiran melintas tanpa diundang namun jelas, dia masih di sini, masih menunggu. Kata-kata itu terasa bukan berasal darimu, tapi mereka menetap di dadamu seolah selalu benar. Kau tak bisa memastikan apakah itu berasal dari intercom yang terkubur, atau hanya angin yang membentuk dirinya menjadi peringatan. Sesekali, salah satu filamen berkilau, dan semburan energi melesat sepanjang-panjangnya, menghilang ke dalam tanah. Dengan dengungan samar, kau berhenti, secara naluriah menghitung denyut itu, lebih seperti keramik lembut yang memancarkan getaran samar ke ujung jarimu. Saat kau menyusuri tepi kelopak, pandanganmu sesaat berlipat, seperti dua versi momen ini, ada berdampingan. Kau berkedip, dan dunia menstabilkan diri. Tetapi kini kau tidak sepenuhnya yakin, apakah kau berdiri di tempat yang sama seperti sedetik lalu. Jejak langkahmu tampak bercabang di belakangmu. Satu jalur menuju tempat yang kau pikir berasal, jalur lain menghilang ke dalam kabut. Polanya terasa berulang, urutan yang tak bisa kau pecahkan, seakan pohon itu bernapas melalui planet ini sendiri, dan dibungkus oleh kekuatan tak terlihat. Jauh di atas, atmosfer tipis bulan ini memperlihatkan bintang-bintang jauh yang melintas seperti hujan, meskipun langit tetap diam. Efek itu membuatmu pusing, tetapi kau terus maju, tertarik oleh aroma yang tak bisa kau namai, sesuatu di antara ozon dan tanah basah. Seolah pohon itu menghembuskan ingatan badai. Kau tiba di sebuah bulan pucat yang melayang tanpa nama di setiap peta. Permukaannya halus seperti kaca yang dipoles, dan diselimuti kabut biru aneh yang terasa sedikit beraroma tembaga saat kau menghirupnya. Di sana, berakar mustahil di tengah hamparan tandus ini, berdiri pohon waktu mekar. Batangnya berputar ke atas seperti pusaran angin beku dari kayu berwarna perak, dan bunganya kelopak transparan raksasa sebesar layar berdenyut dengan cahaya lembut dan stabil, seakan berdetak mengikuti jantung kosmik yang jauh. Kau akan mendengar bisikan yang tak didengar orang lain, janji bahwa seseorang telah menunggumu selama 300 tahun di bawah cabangnya. Dan ya, mungkin kau tidak akan selamat dengan cara yang bisa kau kenali meskipun di sini, bertahan hidup hanyalah saran, bukan aturan. Udara terasa lebih ringan dari seharusnya, sepatumu berderak di atas debu kristal, dan suara itu bertahan terlalu lama, mengulang dirinya 3, 4
Bahkan 5 kali. Setiap gema sedikit lebih rendah nadanya, seakan tanah itu sendiri mengingat langkah itu untukmu. Para ilmuwan, atau setidaknya mereka yang cukup berani mempelajari tempat ini dari kejauhan, mengklaim kerak bulan ini dipenuhi fragmen fisik kuantum yang menjebak getaran untuk waktu lama. Apakah ini fenomena alami, atau efek samping dari keberadaan pohon, masih belum terjawab. Di sebagian besar peneliti menyerah, setelah beberapa ekspedisi pertama gagal kembali. Hanya menyisakan log data yang tersebar dan pelampung orbital yang memancarkan peringatan dalam 7 bahasa. Salah satunya berkata, jangan tetap berada di permukaan setelah kelopak keempat terbuka. Hal pertama yang kau perhatikan saat mendekat adalah pohon itu tidak memiliki akar dalam arti biasa. Suara Yaut, mekanis tapi tenang, tiba-tiba bergema entah dari mana. Kau meraih salah satu kelopak bawah, rasanya dingin, tapi tidak seperti logam atau kaca di dekat batang. Bayangan bergerak, sosok, mungkin, meski tidak bergerak seperti manusia, ia bertahan sejenak, setengah terlihat di antara filamen. Kau mengelilingi pohon perlahan. Hati-hati, agar tidak mengganggu filamen bercahaya. Kabut berputar di sekitar kakimu, dan tang logam lembut bergema di seluruh permukaan. Kau menatap sekali lagi batang raksasa itu, tanah di bawahmu sedikit bergeser. Bukan seperti gempa, jalur di depan menyempit. Jalur itu membawamu menjauh dari pohon waktu mekar, menuju hamparan tempat permukaan bulan pecah, menjadi lusinan satelit kecil yang melayang, udara, jika itu masih bisa disebut udara, menyerap setiap getaran, sebelum sempat lolos, keheningan terasa disengaja, seperti kurasi. Desakan kebun ini, tak ingin membangunkan sesuatu yang tidur di dalam cangkang melayang itu. Cahaya dari bulan-bulan itu, lembut tapi hidup, seperti tubuhmu balon, yang hanya diikat oleh pikiran di satu titik. Tangan kananmu menyentuh sesuatu yang tak terlihat hangat, seperti kulit, dan sekejap kau bersumpah mendengar seseorang mendesang. Ratakan bercahaya berdenyut lebih terang. Selaras sempurna dengan detak jantungmu, hingga sebuah bentuk muncul siluet samar sosok berlutut, seakan menanam sesuatu di kain bulan itu. Jembatan itu tampak terbentuk hanya untukmu, membentang seperti kaca berputar, menuntun langkahmu menuju tepi jauh kebun, tempat kabut berkumpul tebal dan berwarna perak di depan. Siluet samar struktur lain bersinar, bentuknya bergeser seperti kaca cair, menjanjikan jawaban sekaligus pertanyaan baru saat jalannya menarikmu lebih dalam ke irama dunia lain ini. Di bawahnya, jauh di bawah, jurang menganga memperlihatkan kilatan mesin atau mungkin tulang, berkilau samar seakan menyadari tatapanmu. Beberapa teori menyatakan kebun ini sama sekali bukan alami, melainkan arsip hidup yang dibangun di atas sesuatu yang kuno, sesuatu yang pernah diikat oleh pohon waktu mekar. Tak ada yang sepakat apakah kebun ini tumbuh untuk melindungi sesuatu itu atau mengurungnya. Gambar itu tak bereaksi padamu, hanya mengulang gerakan diamnya. Sosok itu terasa familiar, meski buram, seperti mimpi setengah diingat. Sebelum kau bisa mendekat, retakan itu meredup, siluetnya lenyap, dan bulan itu melayang menjauh, seolah malu saat menoleh. Tak ada apa-apa selain rotasi pelan bulan-bulan, melayang itu, berdenyut samar dalam ritme tak teratur, seperti kebun yang bernapas. Beberapa bola yang kau kira jauh tiba-tiba muncul tepat di sampingmu tanpa bergerak, sementara yang lain membentang ke cakrawala meski tak pernah kau lihat membesar, bukan dengan permusuhan, tapi rasa ingin tahu, seakan menimbang apa yang harus dilakukannya denganmu. Arus udara, atau sesuatu yang mirip menyentuh wajahmu, membawa aroma kertas tua dan gula terbakar. Itu membangkitkan kenangan aneh yang kau tak yakin milikmu, sebuah ruangan kecil redup tempat seseorang membisikkan cerita tentang bintang yang dulu bernyanyi. Kenangan itu memudar secepat datangnya, menyisakan hanya aroma samar. Ruang terasa lentur, diam-diam membengkok saat kau melewati kebun ini. Di satu titik, kau berpikir untuk berbelok ke kiri, hanya untuk menyadari entar bagaimana kau sudah melakukannya. Perspektifmu bergeser tanpa transisi. Tanpa sadar kau menghitung denyutnya 7 detak dari satu, lalu 3 dari yang lain, kemudian jeda panjang dan hampa dari semuanya sekaligus, rasanya seperti bahasa yang hampir bisa kau pahami. Hingga kau sadar polanya terus menyesuaikan dengan napasmu sendiri. Mereka berputar perlahan, tidak lebih dari beberapa meter lebarnya, disaring melalui lapisan statis. Perhatian para pelancong, jangan memadan buah temporal tanpa sarung tangan. Efek samping mungkin termasuk pembalikan usia, memori ganda, atau munculnya puisi spontan ringan. Serikat Kebun berterima kasih atas kerjasamamu,
Pesan itu memudar menjadi denting lembut seperti lonceng kaca. Meninggalkan kesan aneh seolah seseorang di dekatmu baru saja membungkuk, membentuk kebun yang berputar pelan mengitari inti bercahaya samar jauh di bawah kerak. Rasanya lebih lembut dari yang terlihat, seperti menginjak kain tegang, meskipun kakimu tak pernah tenggelam di bawah permukaan. Retakan bercahaya samar bergeser saat kau berdiri, membentuk pola bercabang menyerupai sistem akar. Para ilmuwan yang mempelajari rekaman fenomena ini berspekulasi pola itu bukan hanya visual, mereka mungkin benar-benar menyimpan arus memori kebun ini. Namun tak ada yang berhasil menguraikannya sebelum lenyap ke dalam kabut. Macan penelitian mereka satu persatu terdiam. Di setiap bulan melayang ini menyimpan sesuatu di dalamnya, bola pucat berkilau yang saat kau menatapnya terlalu lama, seakan memutar ulang potongan dari zaman lain. Sebuah kota dengan menara kaca yang melengkung di terpa angin, sebuah kapal luar angkasa yang terombang di nebula ungu, sebuah tangan tunggal yang menulis tanpa henti di buku yang tak pernah penuh. Gambarnya berubah setiap kali kau berkedip, seolah bulan-bulan ini membenci usahamu untuk mempelajarinya terlalu lama. Sepatumu tak menimbulkan suara di sini, di atas sana. Suara yang familiar, mungkin interkom yang sama seperti sebelumnya, kembali menyala. Kau bergerak hati-hati, melompat ke salah satu bulan kecil. Saat menyeberang ke satelit berikutnya, kebun semakin gelap. Seolah cahaya tiap bulan surut begitu kau meninggalkannya. Rasa ringan tubuhmu semakin terasa, rasa skala mulai pecah. Suara berdesir muncul dari bulan terdekat. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan pohon, kau merasa kebun ini mengamatimu. Kau berhenti di tengah kebun, tempat jembatan tipis transparan menghubungkan dua bulan terbesar. Dengungan lembut mulai terdengar lagi, samar tapi stabil. Nada yang sama seperti yang kau dengar di dekat pohon, ia bergetar melalui bulan-bulan di bawah kakimu. Kabut menebal saat kau meninggalkan kebun itu, melingkar menjadi untayan panjang yang menempel di lengan dan kaki seperti kain tanpa bobot. Bisikan membanjiri telingamu, bukan suara sebenarnya, tapi sesuatu yang lebih mirip ingatan, sebuah pikiran yang diletakkan lembut di benakmu. Kau sudah dinanti. Poros itu bergoyang seperti alang-alang raksasa, meski tak ada angin. Sesaat, kau merasa seluruh bulan ini bernapas. Setiap denyut, akar tersinkronisasi dengan ritme kolosal yang membuat dadamu nyeri saat jantungmu mencoba mengikuti. Kata-kata itu bergema sekali. Cahaya di dalamnya menyala sejenak, memancarkan cahaya pucat ke kabut. Meninggalkanmu dalam kegelapan mendadak, kecuali cahaya samar bunga. Di kejauhan, keheningan yang mengikuti terasa mutlak, tak ada dengungan. Tak ada denyut, bahkan suara napasmu sendiri pun lenyap. Keadaan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi ketika akar kembali menyala, kabut terasa lebih berat, hampir seperti sedang mengamati. Hembusan udara dingin menyentuh bahumu, membawa aroma logam samar. Dan untuk pertama kalinya, kau bertanya-tanya apakah akar-akar ini benar-benar konduit pasif atau sesuatu yang lebih dalam, menggunakannya sebagai organ sensorik. Merasakanmu sebanyak kau merasakannya. Di dalam cahaya itu, kilasan gambar muncul, seorang wanita berdiri di samping pohon. Perempat akar-akar berkumpul menjadi platform bercahaya lebar. Cahayanya menguat, melempar bayangan panjang lembut di kabut yang tampak bergerak. Meski kau diam, kau merasakan getaran samar di dadamu. Seolah pohon itu sendiri sedang menguji resonansimu, menimbang sesuatu yang tak terucap sebelum membiarkanmu maju. Kau menangkap kilatan gerakan samar di dalam kabut, bayangan berjalan di jalur yang tak ada. Di suatu tempat di dalam batang, dengungan rendah kembali, lebih lembut sekarang tapi jelas memanggil. Akar-akar di sekitarmu berkelip sekali, lalu menetap dalam ritme lambat yang menenangkan, seakan mengundangmu bergerak ke lorong sempit di luar platform itu. Dibentuknya larut setiap kali kau mencoba fokus, salah satu berhenti di dekatmu. Bentuknya samar menyerupai manusia, dan bisikan terdengar di kepalamu. Bukan dari akar kali ini, tapi dari sesuatu yang lebih dekat. Apakah kau ingat namanya? Suara itu terasa familiar, meski kau tak bisa menempatkannya. Menatap sesuatu jatuh dari langit. Sekelompok sosok berzirah spiral aneh menurunkan pot kristal ke tanah. Wanita yang sama, kini lebih tua, masih menunggu. Wajahnya sebagian tersembunyi oleh cahaya bunga di atas. Gambar-gambar itu berganti terlalu cepat, hingga kau tak yakin apakah itu nyata, rekaman ingatan, atau pikiran yang diambil akar dari alam bawah sadarmu, lalu memudar, meninggalkan hanya dengungan samar energi, dan kehangatan mendadak menyebar dari telapak tanganmu ke dadamu. Kau merasakan sensasi melayang singkat yang memusingkan, seolah kau mengambang di atas tubuhmu sendiri, menyaksikan dirimu berlutut di sana. Sensasi itu memudar secepat datangnya,
Tapi sisanya tertinggal, nadimu tetap berdetak samar mengikuti kilauan cahaya di dalam akar itu. Beberapa detik berikutnya, kau bersumpah akar itu berbicara lagi. Tapi kali ini, bukan dengan kata-kata hanya irama. Kabut terbelah dalam gelombang lambat yang disengaja memperlihatkan lebih banyak jaringan fotonik yang membentang menuju pohon. Sesekali, kau mendengar bunyi klik samar di bawah kakimu, seakan sesuatu di bawah permukaan bergerak merespons beratmu, dingin, yang tampak selaras dengan darah yang mengalir di nadimu sendiri. Sensasi itu tetap terasa bahkan ketika kau menarik tanganmu. Tanah di bawah kakimu berdengung samar, seakan ada aliran listrik yang mengalir di bawah permukaan, diikuti suara mekanis tenang yang sama seperti sebelumnya. Pengingat, interaksi percakapan dengan pohon waktu mekar bersifat opsional, tetapi tidak disarankan selama interval suara akar. Efek samping termasuk DJ full berulang. Mimpi yang salah tempat, dan keinginan ringan untuk bersenandung lagu Nina Bobo yang tak selesai. Suara itu memudar. Tapi musik samar seperti angin, melalui senar jauh tetap terdengar bahkan setelah pengumuman berakhir. Menuntun setiap langkah menuju filamen bercahaya, pohon waktu mekar di kejauhan. Tapi bukan pohon itu yang menarik perhatianmu sekarang melainkan akarnya, atau sesuatu yang menyerupai akar. Mereka membentang seperti sistem saraf dari kaca, transparan namun dipenuhi aliran cahaya yang bergerak. Setiap denyut terasa seperti tabuhan lembut di bawah kulitmu, halus tapi mendesak, menarik inderamu hingga kau berlutut mendekat. Saat tanganmu menyentuh salah satu akar yang lebih tebal, dengungan itu semakin dalam, menyebar ke tanah, dan kabut di sekitarmu bergetar, seperti senar yang dipetik. Dari arah kiri, sekelompok akar yang lebih tipis, mulai bersinar lebih terang, membentuk bentuk yang tampak seperti huruf atau simbol, meskipun bergeser terlalu cepat untuk dibaca. Para ilmuwan yang pernah merekam fenomena ini menyarankan bahwa akar fotonik itu mencoba berkomunikasi, mungkin menerjemahkan pola pikir siapapun di dekatnya menjadi kode yang terlihat. Tak ada yang bisa memastikannya. Semua transmisi terputus begitu akar mencapai kecerahan penuh. Beberapa percaya cahaya itu sendiri adalah sinyal yang dikirim ke suatu tempat, menuju penerima yang belum pernah ditemukan. Denting lembut memecah fokusmu. Kau menatap ke cakrawala dan menyadari akar-akar itu tidak hanya menyebar di tanah, mereka menghilang ke poros cahaya vertikal yang menjulang ke langit, lenyap di atmosfer atas. Kau berjongkok lebih rendah, menelusuri akar terdekat dengan ujung jarimu. Sebelum kau bisa mundur, dengungan bergeser nada. Di sekitarmu, kabut mulai berputar, melingkar ke atas menjadi heliks ganda sebelum terurai menjadi ketiadaan. Kau berdiri, menepiskan sisa muatan dari tanganmu. Raden mulai mengikuti jalur akar yang paling terang, denyutnya sedikit cepat, seperti detak jantung yang bersemangat. Pada satu titik, akar-akar di bawahmu padam sepenuhnya. Denyut itu menuntunmu mendekati pangkal pohon di atasmu. Bunga-bunga berdesir di angin yang tak bisa kau rasakan. Cahayanya bergeser halus ke nada lebih dingin, mewarnai segalanya dengan biru tua. Lorong sempit itu berkelok ke depan, akar bercahaya menipis hingga hanya berupa benang samar di tepi jalurmu. Di depan, kabut mulai menggelap, mengambil kepadatan yang terasa bukan sekadar uap, melainkan sesuatu yang menyadari kehadiranmu. Setiap napas yang kau tarik terasa disaring. Seolah udara itu sendiri sedang mengujimu. Lebih hangat kali ini, tapi masih berlapis statis, atas arahan Dewan Kartografer Temporal. Mohon jangan menambatkan pikiran permanen di koridor kabut memori. Beriak perlahan, seolah cairan, tapi cukup kokoh untuk menghalangi jalanmu. Bayanganmu tak bergerak bersamaan denganmu, gerakannya terlambat sedetik, seperti rekaman yang tidak sinkron. Saat kau memiringkan kepala, bayangan itu tersenyum samar sebelum kau melakukannya, ekspresi yang tak kau ingat pernah buat. Sensasi itu dingin, mengganggu, tapi memikat. Satu frasa berulang, jelas hanya sesaat. Dia sudah dekat, tapi tidak seperti dulu. Namun, kau tak bisa mengusir perasaan bahwa sebagian darimu pikiran yang dicabut oleh lorong ini tetap tertinggal, berbisik di kabut lama. Setelah kau berjalan maju, dengungan statis berdetak mengikuti kata-kata itu, seolah mengonfirmasinya, sebelum kembali menjadi dengungan lembut biasa. Seolah bayangan itu sedang menguji, apakah kau akan mengikuti gerakannya, atau menunggu melihat, apakah ia bertindak lebih dulu. Semua ingatan tak bertuan akan digunakan kembali sebagai gema pengunjung. Seorang wanita berambut pucat, yang tampak bersinar samar di kegelapan, wajahnya menghadapmu. Terapi fitur-fiturnya kabur di tepi, seolah pikiranmu tak bisa menahan citranya tetap stabil. Dia tidak bergerak,
Dia hanya berdiri di sana di samping bayangan tertunda itu, dan kau merasakan sesuatu mengancang di dadamu, sebuah pengakuan yang bukan milikmu. Tapi terasa nyata, sebelum kau bisa meraih permukaan itu, wanita itu memudar, menyisakan hanya bayangan cermin yang tertunda. Terima kasih, karena tidak melawan, jalannya bercabang menjadi banyak rute. Meskipun ketika kau mencoba memilih salah satunya, setiap akar bergetar, memetik nada dalam yang beresonansi melalui udara seperti musik lambat. Suara itu menetap di dadamu, tenang dan stabil. Meski rasa tak nyaman tetap ada di tepi pikiranmu, di bawah harpa akar itu, jalannya menyempit lagi, mengarah ke lorong berlapis kabut lain. Kali ini diterangi samar oleh butiran cahaya melayang seperti debu di berkas sinar matahari. Yang lain tampak melengkung menjauh, menghilang kelipatan kabut. Terkadang, kau merasa berjalan dalam lingkaran, hanya untuk menyadari lorong di belakangmu tidak lagi mengarah ke tempat semula. Ada momen ketika tanah terasa terbalik, seakan kau berjalan di bagian bawah lorong. Meskipun indranya bersikeras, kau tetap tegak. Sebuah melodi lembut terdengar setelah pesan itu, tetapi dalam tangga nada yang terasa sedikit salah. Nada-nadanya melayang di antara nada yang biasa, memutuskan apa yang boleh lewat. Dengungan statis samar memenuhi telingamu, bukan dari pohon kali ini, tetapi dari lorong itu sendiri, seakan atmosfernya hidup, mendengarkan. Lalu, kabut mulai bergeser, bukan menghilang, tetapi menata ulang dirinya menjadi bentuk. Awalnya hanya siluet samar bayangan ruangan, lengkungan, dan tangga yang tak benar-benar ada. Seolah gravitasi membengkok berbeda di setiap langkah. Kau mencoba melangkah hati-hati, tapi langkahmu terasa aneh. Kaki kirimu seakan bergerak lebih panjang dari kanan. Setiap langkah mendarat di tempat yang sedikit berbeda dari yang kau niatkan. Dengungan statis itu semakin dalam ketika kau menyadarinya, seakan bereaksi pada kesadaranmu. Namun segera, kabut menjadi lebih padat, cukup padat untuk disentuh, saat jarimu menyentuh sesuatu yang terlihat seperti pagar. Tanganmu merasakan sensasi antara kaca dingin dan air yang mengalir. Rasanya nyata, tetapi juga lentur, seperti bisa larut jika kau menggenggamnya terlalu erat. Saat kau melangkah lebih dalam, potongan-potongan ingatan mulai menyelinap ke pikiranmu, dan kau tak bisa memastikan apakah itu milikmu. Sebuah suara berbisik menyebut nama yang tak kau kenali. Aroma jeruk terbakar, momen tanpa bobot berdiri di balkon yang menghadap planet yang tak pernah kau kunjungi. Lorong itu meniupkan pikiran-pikiran itu ke benakmu dengan setiap langkah, menenunnya ke dalam ritme ingatanmu sendiri sampai kau tak yakin mana yang milikmu dan mana yang ditanamkan padamu. Tanahnya terasa semakin lembut dan berjalan terasa aneh. Suara interkom berdenting pelan di depan. Dinding kabut menebal menjadi permukaan seperti cermin. Sesaat, sosok lain muncul di samping bayanganmu. Saat kau melanjutkan, lorong itu mulai terpecah lebih jauh. Kabut berbisik pelan. Kata-kata yang hampir bisa kau tangkap, potongan kalimat, bahasa yang tumpang tindih, beberapa yang belum pernah kau dengar. Tiba-tiba, lorong itu terbuka ke ruang besar tempat kabut cukup jernih untuk memperlihatkan akar bercahaya lagi, menggantung seperti senar harpa raksasa dari langit-langit. Kau menarik napas dalam, merasakan kehadiran lorong itu surut sedikit, pengawasannya melonggar cukup untuk membiarkanmu lewat. Kabut menipis cukup untuk memperlihatkan siluet samar sebuah lapangan di depan, tempat akar bercahaya menarik diri ke tanah seperti pasang surut yang surut. Udara terasa lebih berat di sini, seakan suara itu sendiri ditekan ke dalam tanah. Denting samar terdengar, dan suara interkom yang familiar kembali, lebih lembut kali ini. Kepalanya berputar perlahan, dan bisikan menyentuh pikiranmu. Apakah kau mendengar langkah kakinya? Suara itu tidak mengancam, tapi meninggalkan rasa dingin di belakang lehermu, seakan seseorang baru saja bernapas di kulitmu. Kau ingin menjawab, tapi ingatan akan peringatan interkom menahanmu diam. Bayangan itu bertahan sebentar lagi, lalu larut menjadi benang cahaya perak yang berputar naik dan lenyap. Kau menatap sekali lagi bintik-bintik cahaya yang memudar naik ke langit. Sinarnya larut ke udara yang diam. Sebelum melangkah ke punggungan itu, dengungan akar pohon waktu mekar menuntunmu lebih jauh. Seolah disaring melalui kain, pengunjung disarankan untuk tetap tenang selama gema mekar residual. Lekukan bercahaya itu semakin terang, ritmenya mempercepat, dan kau mendengar suara samar kelopak terbuka di kejauhan lembut, sengaja, dan luar biasa besar. Spiral lekukan itu bersinar begitu terang, hingga menyapu kabut menjadi biru pucat. Sesaat, kau merasa seakan bulan ini akan terbuka di bawahmu. Seolah permukaan ini
adalah cangkang yang menyembunyikan sesuatu yang hidup dan gelisah di bawahnya. Getaran itu menjalar melalui kakimu ke dadamu, menyelaraskan nadimu sampai kau tak bisa membedakan detak mana milikmu. Siklus mekarnya terakhir, memutar kembali, meski tak ada bunga bergerak di atas. Di sebaliknya, udara dipenuhi bintik-bintik cahaya. Lekukan itu kembali bersinar lembut, dan tawa, bisikan, serta lapisan realitas yang tumpang tindih semuanya lenyap. Kabut turun seperti tirai setelah pertunjukan, meninggalkan spiral kosong dan hening, hanya kehangatan samar di kulitmu yang tersisa, perlahan memudar saat kau mengembuskan napas. Masing-masing berputar pelan seperti biji yang terbawa angin yang tak ada, saat menyentuh kulitmu. Mereka terasa tak berbobot, namun meninggalkan kehangatan samar, seolah setiap bintik membawa ingatan dari momen lama yang terlupakan. Ia berinteraksi dengan fragmen suara, dapat menyebabkan ingatan tak bertuan menempel pada pola saraf Anda. Mohon jangan menjawab suara-suara itu, tak peduli seberapa akrab kedengarannya, suara itu memudar, meninggalkan hanya gema denting yang bertahan beberapa detik terlalu lama, tapi kali ini disusul pernyataan yang terdengar lebih kering, demi keselamatan Anda. Jangan mencoba meniru gema mekar dengan tiruan suara. Upaya terakhir yang tercatat menghasilkan pemanggilan 9 duplikat temporal. Semuanya sangat tidak sabar. Suara itu terputus tiba-tiba, digantikan oleh dengungan rendah yang tampak mundur ke arah pohon, seakan mengundangmu untuk mengikuti, seolah udara ikut bersenandung. Setiap napas membawa getaran rendah, seperti dengungan samar dari alat musik yang sedang disetel, bercampur dengan paduan suara hantu yang dibawa angin tawa lembut yang tak mungkin ada di tempat setenang ini. Kau mengikuti suara itu, kabut bergeser enggan, dan tiba di ruang melingkar luas yang ditandai lekukan dangkal di tanah. Setiap lekukan bersinar samar, tersusun dalam spiral yang mengarah ke pohon waktu mekar yang masih menjulang samar di kejauhan. Cahaya itu berdenyut dalam ritme yang hampir kau kenali. Lalu kau sadar, spiral itu menghitung, bukan detik, tapi siklus melacak peristiwa mekarnya terakhir, 100 tahun lalu. Ketika kelopak terbuka sepenuhnya, dan sesuatu terbangun di bawah akar, gema yang kau dengar bukan suara masa kini, tapi fragmen yang tersisa dari mekar itu, berulang tanpa henti di angin. Suhu turun sedikit, meski tak ada angin yang menyentuh kulitmu, saat kau melangkah ke spiral. Pandanganmu berkedip sebentar, dunia terasa sedikit berlapis, dua lapisan realitas tumpang tindih, tapi tak benar-benar selaras. Di satu lapisan, kau berdiri di spiral bercahaya. Di lapisan lain, bayangan menari di sekitarmu, sosok-sosok tertawa, wajah kabur, berjalan berputar tanpa pernah menyentuh tanah. Setiap kali kau berkedip, lapisan mana yang terasa nyata berganti, hingga kau tak yakin, apakah kau sedang mengganggu ingatan, atau ingatan yang sedang mengganggumu. Salah satu bayangan berhenti di sampingmu, cukup dekat hingga kau hampir bisa melihat ciri-cirinya. Saat tawa mereda, tanah di bawah spiral mulai bergetar samar, tanah berdengung lebih keras. Dan dari jauh di bawah, suara dalam beresonansi naik antara lonceng dan detak jantung. Lalu, secepat itu datang, cahaya meredup, nada mekanis lembut terdengar lagi, jalur spiral mulai bersinar samar di depan. Mengarah ke punggungan sempit yang menjulur ke dalam kabut. Punggungan itu menyempit menjadi jembatan, bukan dari batu atau logam, tetapi dari butiran pasir tak terhitung yang melayang. Masing-masing menggantung seakan terkunci dalam medan magnetnya sendiri. Mereka bergeser dan beriak halus setiap kali kau melangkah, meski tak pernah jatuh. Sensasi di bawah sepatumu terasa tak menentu lembut. Sebagian terangkat lembut ke udara, lainnya perlahan tenggelam ke jurang di bawah, hanya untuk naik kembali saat kau lewat. Gravitasi tak terasa konstan di sini. Ia menarikmu dalam ritme aneh ringan, pada satu langkah, berat pada langkah berikutnya, sesaat. Riak-riak itu membentuk lingkaran konsentris. Masing-masing berdenyut keluar dari tempatmu berdiri. Salah satu spiral menyentuh bahumu seperti pita dingin, meninggalkan kehangatan yang kesemutan, seolah menandaimu, setiap langkah terasa lebih berat. Seakan gravitasi di sini menginginkanmu lebih dekat ke tanah. Satu baris stabil cukup lama untuk kau baca, jangan berlama-lama di antara denyut. Pesan itu memudar sebelum kau sempat bertanya apa artinya. Dengungan di dadamu semakin dalam, selaras dengan denyut jembatan, hingga napasmu mengikuti ritme yang tak kau kendalikan. Kau menyadari, tanpa tahu bagaimana, bahwa jika melawan, kau menarik napas panjang, merasakan kehadiran jembatan itu mundur sedikit, seakan memberi izin untukmu pergi. Dengan satu pandangan terakhir, pada butiran pasir yang melayang,
kau melangkah maju, melewati lengkungan itu, menuju apapun yang menantimu. Jembatan mungkin saja membiarkanmu jatuh bukan sebagai hukuman, tapi karena ketidakpedulian. Kabut di bawah terbelah sesaat. Meningkap kilasan struktur raksasa mirip sulur jauh di bawah. Bersinar samar dalam warna yang tak sepenuhnya alami biru tua, ungu redup, kilau perak. Mereka lenyap lagi saat pasir menstabilkan diri. Seolah jembatan tak ingin kau menatap terlalu lama pada apapun yang ada di bawah. Dengungan di dadamu memudar menjadi gema samar. Digantikan nada lembut yang tampaknya berasal dari platform itu sendiri. Di depan, lengkungan bercahaya samar terbentuk, tersusun dari untayan pasir yang berpilin sebelum mengeras. Di luar lengkungan, udara berkilau samar, seperti fata morgana, menyiratkan jalur berikutnya. Ilmuwan yang pernah mengirim drone ke sini percaya riak itu lebih dari sekadar visual, mungkin bentuk komunikasi primitif, atau bahkan pikiran yang dihasilkan pasir itu sendiri. Beberapa berspekulasi jembatan ini hidup, atau setidaknya semi sadar. Menahan para pelancong bukan melalui mekanik tetapi melalui kerjasama yang penuh rasa ingin tahu. Tak satu pun drone itu kembali. Hingga kau berjalan satu jalur di atas pita cahaya, selebar 1 meter. Butiran di bawah sepatumu bergeser ke pola yang lebih tajam, dan disengaja garis lurus dan spiral, terjalin menjadi desain yang mengingatkanmu pada konstelasi, meski tak ada yang kau kenali. Setiap simbol bersinar sebentar, lalu larut saat kau melewatinya, seolah merekam perjalananmu. Meski rekaman samar yang mereka kirim menangkap sesuatu yang aneh. Bisikan di bawah dengungan, dalam bahasa yang tak seorang pun bisa identifikasi, seolah jembatan ini sedang menguji seberapa erat kau bertahan pada dunia fisik, jauh di bawah. Kilasan gerakan berkelip di dalam kabut, bentuk-bentuk. Mungkin makhluk, meluncur diam di sepanjang arus yang tak terlihat. Seperti berjalan di atas sutra yang bergeser, tetap seimbang. Jembatan tidak menyukai keraguan. Jika kau jatuh, penyelamatan secara statistik tidak mungkin. Ada jeda, lalu suara itu melembut menjadi lelucon setengah berbising, dan cobalah untuk tidak bersenandung. Pasir tidak menyukai musim. Keanehan peringatan itu sedikit memecah rasa tegang. Meski berat yang bergeser di bawah kakimu membuat napas tetap tertahan, namun cukup kokoh untuk menopang berat tubuhmu saat bergerak maju. Cahaya dari pasir itu samar, keemasan pucat, memantulkan riak cahaya ke kabut yang melayang di bawah. Setiap langkah, butiran pasir itu bereaksi. Suara bergema bukan sepenuhnya interkom atau pohon terasa samar di dalam dadamu. Butiran itu berdenyut samar serempak, membentuk riak di sepanjang jembatan. Di tengah jembatan, struktur ini bergeser samar. Butiran pasir berputar ke atas sesaat, membentuk spiral cahaya di sekitarmu sebelum tenang kembali. Di depan, jembatan mulai menurun. Butiran bercahaya membentuk tangga yang tampak menurun ke dalam kabut itu sendiri. Proyeksi berkedip, samar seperti statis. Muncul di samping kananmu itu papan tanda setengah rusak, dengan teks dalam selusin alfabet yang berubah-ubah. Saat kau menuruni jembatan, kabut kembali menebal, berputar di sekitar lutut, lalu pinggangmu. Jembatan semakin menyempit. Bagian terakhir jembatan meratakan diri, menjadi platform melingkar lebar. Butiran pasir di sini beristirahat diam. Cahayanya stabil, menyinari kabut di sekitarnya. Pasir di bawah sepatumu bergetar sekali seperti disahan lalu diam, seolah menunggu kau melewati lengkungan itu. Di luar lengkungan itu, tanah menjadi lembut, hingga terasa seperti kau melangkah di atas logam cair yang ditahan oleh tegangan permukaan. Kabut menipis di sini, menyingkap laguna dangkal yang membentang seperti cermin luas. Permukaannya terasa sejuk, tapi saat kau menyentuhnya, sensasinya tidak basah. Sebaliknya, ia bergetar samar, seolah molekul-molekulnya bergetar lebih cepat dari seharusnya, membuat cairan itu berperilaku seperti sesuatu di antara air dan kaca. Bayangan sisa mengikuti jemarimu, melayang sesaat sebelum memudar. Setiap denting menjadi sedikit lebih keras, setiap nada bertahan sedikit lebih lama. Sebelum larut, tanah di bawah kakimu bergetar samar. Awalnya, dia tampak seperti bayangan, meluncur di atas air tanpa mengusiknya. Bola-bola cahaya kecil terangkat dari air, melayang beberapa meter di atas permukaan. Setiap bola memancarkan dengungan lembut. Nadanya berpadu menjadi harmoni samar yang memikat. Kau perhatikan ritmenya selaras dengan jeda riak laguna. Seperti paduan suara yang bernyanyi mengikuti detak waktu itu sendiri. Sesaat, suara itu menarikmu, setengah berharap bayanganmu tetap tinggal. Lalu melangkah ke jalur bercahaya samar, mengikuti jalan menuju kabut yang terus bergeser di depan.
Kelopak matamu terasa berat saat harmoni itu menatap dalam pikiranmu. Tapi saat mendekat, kau lihat ia bukan sepenuhnya manusia, juga bukan sepenuhnya proyeksi. Tampak seperti struktur raksasa menyerupai jam, lengannya bergerak perlahan dalam lengkungan jauh di bawah air. Setiap gerakan memancarkan pola bercahaya samar di permukaan. Ilmuwan tak pernah memastikan apakah struktur itu nyata secara fisik atau hanya proyeksi yang disebabkan distorsi temporal Laguna. Namun, setiap kali salah satu lengannya bergerak, tarikan gravitasi halus menarik dadamu, seperti detik yang terasa terlalu panjang, garisnya bergetar, tepinya kabur dan terbentuk ulang. Seolah realitas sendiri kesulitan mempertahankannya utuh, sosok itu menoleh padamu. Dan meski wajahnya tak terbaca, satu nada tajam bergema melalui laguna nada tanpa suara yang bergetar di tulangmu. Lalu, secepat itu datang, sosok itu larut, pecah menjadi selusin riak yang menyebar dan lenyap, dan kau menyadari seluruh laguna sedang berdenyut detak besar cairan dan cahaya. Getaran itu merambat ke kakimu dan ke dadamu hingga terasa seperti laguna itu sendiri yang menentukan seberapa cepat jantungmu berdetak. Para ilmuwan yang mencoba mempelajari laguna ini menggambarkannya sebagai kental, secara temporal molekul-molekulnya menolak aliran waktu yang normal. Beberapa mengklaim tempat ini adalah tempat momen-momen terperangkap sebelum berlalu, berkumpul di sini seperti tetesan hujan di cekungan. Menunggu untuk ditarik kembali ke realitas. Airnya begitu tenang hingga memantulkan bintang redup di atas dengan ketelitian mustahil, namun permukaannya beriak bukan karena angin atau gerakanmu. Air tenang, meski detak samar di bawah permukaan tetap ada di depan, jalur sempit dari batu, atau sesuatu yang menyerupainya muncul dari laguna. Bercahaya samar saat memimpin ke kabut di Cakrawala. Dengungan di dadamu berkurang, tapi tak hilang, seolah laguna meninggalkan sepotong ritmenya di dalam dirimu, tetapi dalam jeda berdetak yang sempurna, seolah waktu sendiri berdenyut di sini seperti detak mekanis. Setiap riak menyebar keluar dengan denting samar, matanya berkedip lebih lambat. Dadanya naik turun tak sinkron dengan napasmu. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu mengangkat tangan lebih dulu, seolah memberi isyarat pada sesuatu di luar permukaan laguna. Kau berkedip, dan citranya kembali normal, mencerminkanmu dengan sempurna. Tapi kesan itu tetap tinggal, dingin dan hening di belakang pikiranmu. Cukup lembut untuk lebih terasa daripada terdengar. Setiap nada sedikit berbeda, membangun irama tak kasat mata di sekitarmu. Kau berjongkok di tepi air, interkom berderak, lebih lembut kali ini, hampir enggan mengganggu laguna. Perhatian, pasang temporal saat ini stabil, mohon hormati alirannya. Upaya tidak sal untuk menangkap riak dapat menyebabkan paradoks kecil atau duplikasi sementara. Konservator Laguna berterima kasih atas kepatuhan Anda. Pesan itu berakhir dengan nada menurun samar. Seperti desahan yang dibawa dari kejauhan, kau mendekat, dan sesaat. Bayanganmu menatap balik namun tidak bergerak sama sepertimu. Riak-riak mulai menguat, selaras dengan detak jantungmu. Dari ujung jauh laguna, sosok melayang muncul. Laguna berubah warna, sedikit menggelap menjadi nila pekat. Kilatan di sudut penglihatanmu membuatmu tersentak sekilas bayangan sesuatu jauh di bawah laguna. Harmoni bola-bola melayang itu melembut, membawamu kembali ke saat ini. Riak melambat, denting hampir tak terdengar. Kau menatap sekali lagi ke air bening itu. Jalur itu membawamu ke tempat di mana kabut melipat ke dalam, melingkar ke atas membentuk lengkungan tembus cahaya samar. Saat kau melintas di bawahnya, kau merasakan tarikan halus di belakang matamu, seolah ruang itu sendiri perlahan mengupas lapisan-lapisan pikiranmu. Lengkungan itu membawamu ke halaman melingkar penuh cermin bukan kaca, tapi permukaan berkilau yang beriak seakan hidup. Masing-masing berdiri lebih tinggi darimu, tersusun dalam lingkaran lebar, dan tak satu pun memantulkan dirimu yang sekarang. Sebaliknya, mereka menampilkan versi dirimu yang tak sepenuhnya milik saat ini. Kepalanya berputar sedikit, cukup untuk melihat kilau samar matanya. Mereka tidak menatapmu. Tidak sepenuhnya, tapi melewatimu, seakan mengakui sesuatu yang tak bisa kau lihat. Saat kau berkedip, bayangan itu hilang, digantikan oleh bidang statis cahaya pucat. Sensasi diawasi tetap terasa, meski tak ada yang bergerak di cermin-cermin itu. Sekarang, satu cermin menunjukkan dirimu lebih tua, kulitmu berjejak garis perak menyerupai konstelasi. Di setiap denyut semakin selaras dengan napasmu, hingga terasa seolah tubuhmu menjadi bagian dari ritme itu sendiri. Namun, setiap kali satu sosok hilang, bisikan samar menyelinap ke pikiranmu, potongan pikiran yang bukan milikmu,
Tak semua taman tumbuh di tempat mereka ditanam. Tanah berdenyut lebih kuat di bawah kakimu. Dan sesaat, kau merasa dadamu ditarik ke arah cermin itu. Dengungan berubah menjadi nada yang bisa kau dengar. Rendah, tapi stabil. Hampir seperti detak jantung jauh. Lalu, secepat itu mulai, riak itu mereda. Cermin kembali tenang. Waktu makar di mana, akar terdalam. Jangan ikuti bayangannya. Bisikan-bisikan itu terasa seperti nasihat atau peringatan. Meski tak ada yang menjelaskannya, cermin-cermin mulai menggelap di tepinya. Permukaannya tak lagi menampilkan pantulan apapun, sebaliknya, siluet samar muncul bukan dirimu, tetapi sosok-sosok yang melintas di lanskap yang tak kau kenali. Sebuah ladang monolit melayang, langit yang robek menjadi 3 lapisan, masing-masing meneteskan warna berbeda, sosok berjalan di samping pohon waktu mekar, meski bunga-bunganya berwarna merah tua tak wajar. Cermin lain menunjukkan dirimu lebih muda, mata menatap tanpa berkedip seakan menunggu isyarat. Cermin ketiga menunjukkan sesuatu yang lebih aneh, dirimu, tapi tidak sepenuhnya manusia. Siluetmu kabur di tepi, tanganmu bercahaya dan bergeser, seolah terbuat dari cahaya cair. Tak satupun pantulan itu mengikuti gerakmu. Beberapa berdiri diam, meski kau masih merasakannya jauh di dadamu. Teringat sunyi akan visi yang telah kau lihat, lengkungan itu bergoyang perlahan saat kau pergi. Seakan menutup taman hampa hingga pelancong berikutnya tiba, yang lain berjalan berputar perlahan. Mengabaikan kehadiranmu, udara berdengung lembut, ketegangan tanpa suara menekan ringan di dadamu, setiap cermin memancarkan getaran samar. Frekuensi begitu rendah, hingga terasa lebih seperti getaran di tulang belakang, daripada suara. Tanah di bawah cermin, berdenyut dengan cahaya redup, membentuk pola samar menyerupai akar berpilin, mungkin terhubung ke pohon waktu mekar, mungkin ke sesuatu yang lebih dalam. Para ilmuwan yang merekam fenomena ini menyarankan cermin-cermin itu mungkin pantulan probabilistik jendela ke garis waktu yang berdekatan dengan milikmu, beberapa mungkin. Beberapa ditinggalkan, tapi tak ada yang pernah memastikan. Karena tak ada yang bertahan cukup lama untuk melihat apakah salah satu versi itu bergerak sendiri. Denting otomatis lembut memecah keheningan, diikuti peringatan baru. Demi keselamatan Anda, mohon jangan mencoba melangkah melalui permukaan reflektif. Pelanggaran sebelumnya menghasilkan keberadaan yang tumpang tindih, identitas rekursif, dan mual ringan. Taman hampa berterima kasih atas kesabaran Anda. Dinding itu bertahan sedikit terlalu lama, membuat cermin bergetar samar sebelum memudar. Kau mendekati salah satunya dengan hati-hati. Versi dirimu dengan tangan bercahaya bergeser, lengkungan di belakangmu bergeser, melengkung sedikit ke dalam. Badan dengungan dari tanah menjadi lebih stabil. Sosok-sosok itu tak pernah lama. Masing-masing memudar sebelum kau bisa fokus, seperti mimpi yang larut saat terbangun. Salah satu cermin beriak hebat, permukaannya menggembung keluar seakan sesuatu di baliknya menekan keras, lengkungan di depan menyala samar. Lengkungan tembus cahaya itu kini membentuk koridor keluar dari taman, saat kau melangkah maju, dengungan dari cermin memudar. Lengkungan itu menyempit menjadi koridor redup, tempat kabut menjadi lebih hangat, dan berwarna ungu pucat samar. Akar di bawah tanah bersinar lembut, berdenyut dalam gelombang lambat, setiap detaknya lebih stabil dari sebelumnya, menuntunmu sepanjang jalur melengkung yang menurun perlahan. Kehelai cahaya pucat turun dari kelopak, melayang seperti pita menuju tanah. Mereka bergerak pelan, hati-hati, seolah di bawah arus tak terlihat. Masing-masing bersinar samar sebelum larut menjadi bintik cahaya yang meresap ke akar bercahaya. Dengungan di bawah kakimu semakin dalam. Ritmenya begitu selaras dengan nadimu hingga mustahil membedakannya. Lebih lembut dari sebelumnya. Atas perintah jaringan penjaga, mohon jangan menatap langsung aurora bunga lebih dari 30 detik. Paparan berlebihan dapat menyebabkan tumpang tindih temporan atau perpindahan sesaat. Pohon waktu mekar menghargai kerjasamamu. Pengumuman itu memudar seperti desahan, meninggalkan hanya resonansi rendah akar, kilau lembut bunga, dan siluetnya yang tak bergerak, penuh pengawasan. Seluruh hutan kecil ini terasa hidup, mendengarkan. Mungkin sedang memutuskan sesuatu yang tak bisa kau atau dia ucapkan. Kelopak tampak mengikuti langkahnya, melayang lebih berat di belakangnya, membentuk jejak cahaya samar. Kau merasakan dengungan itu mendesakmu maju, seolah pohon itu sendiri ingin kau ikut. Meski tak jelas apakah itu menuntunmu padanya, atau ke sesuatu yang menunggu lebih dalam di inti spiral pohon waktu mekar. Salah satunya menyentuh lenganmu, dingin dulu, lalu hangat. Meninggalkan kilau samar seperti debu di cahaya matahari. Sesaat, pandanganmu kabur bukan karena gelap,
rapi karena kejernihan yang berlebihan. Kau melihat mekar mejar pohon ini bertumpuk, siklus demi siklus, kelopak terbuka, sosok-sosok berkumpul, bisikan berkelindan di udara. Semuanya berlapis seperti tirai ingatan transparan di ujung lereng. Pohon waktu mekar muncul lagi, meski kau tak melihatnya bergerak, suaranya samar. Tetap disalurkan melalui akar, bukan udara. Kau mengikuti dengungan itu memimpin semua yang dipilih. Meski hanya sedikit, yang menyeberangi pasir dan cermin tanpa retak. Kata-katanya tak menyambut atau dingin, tapi syarat dengan beban penantian, matanya menatap matamu, dan sesaat, kau merasakan kelembutan aneh di tepi tubuhmu seperti menyelubuminya, seolah batas bentukmu sendiri mulai larut. Batangnya yang menjulang di bingkai halu kelopak beterbangan yang bersinar samar seperti bintang jatuh. Dan di sana di bawah kanopi spiralnya yang luas kau melihatnya untuk pertama kalinya. Sosok itu berdiri tak bergerak di cahaya pucat bunga-bunga, siluet panjangnya terhampar di akar bercahaya seperti bayangan yang dipaku ke tanah. Dia tampak tak menyadari langkahmu. Atau mungkin dia sudah tahu kedatanganmu jauh sebelum kau menjejak bulan ini. Udara di antara kalian membawa ketegangan yang terasa berat, sekaligus menunggu, seolah seluruh pohon menahan napasnya. Dia berbalik perlahan, dan bahkan dari jarak ini, kau melihat matanya bersinar samar, dan akar di bawah kakimu menyala singkat, teriak cahaya melesat ke arah batang. Bunga-bunga di atas merespons dengan perubahan warna samar, meredup ke perak biru yang lebih dingin. Terasa seperti seluruh hutan kecil ini mengakui kedatanganmu. Di atas, denting mekanis menggema lembut, disusul suara familiar, kini lebih pelan, hampir hikmat, harap dicatat, interaksi langsung dengan penjaga temporal dapat menyebabkan disosiasi parsial, tetap tenang. Pepohon waktu mekar akan menambatkan apa yang tersisa, cahayanya selaras dengan kilau bunga-bunga di atas. Kau mendengar sesuatu bukan di telingamu, tapi di pikiranmu, bisikan lembut, seperti ingatan yang muncul, 300 tahun, aku menunggu, karena pohon ini, mengingat apa yang tak bisa kuingat. Kata-kata itu terasa lebih berat dari udara, dan kau tak tahu, apakah itu ditujukan padamu. Atau hanya diucapkan pada akar, kelopak, dan bulan ini, wajahnya manusia, sebagian besar, tapi tepinya lembut. Seolah waktu sendiri, telah mengikisnya, helai rambut pucatnya melayang pelan, meski tak ada angin di sini, dengungan lembut memancar dari tanah, naik turun bersama cahaya akar, seakan pohon itu sendiri, memperkuat keberadaannya, kau melangkah lebih dekat, tatapannya bertahan padamu. Dan meski dia tak bicara, dia mengangkat tangan, dan bunga-bunga di atas merespons, sinarnya sedikit terang. Saat penglihatanmu jernih kembali, dia sudah berdiri lebih dekat, di sekitarmu, kelopak terus melayang turun, suara mekanis berdenting lagi, dia mengalihkan tatapannya ke batang, dan tanpa bicara, mulai bergerak di sepanjang akar menuju pangkal pohon. Akar itu membawamu ke cekungan berongga di pangkal pohon, tempat udara terasa cukup berat, hingga menekan kulitmu. Di sini, tanah membentuk lingkaran sempurna dari batu poles, diukir cincin konsentris yang berdenyut samar seperti napas lambat, bukan musik seperti biasanya. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan paduan suara merespons, nadanya naik seperti gelombang pasang, kabut di tepi cekungan naik dalam spiral lembut. Masing-masing spiral memantulkan siluet samar sosok-sosok berjalan berputar, wajah kabur, lenyap setiap kali kau mencoba menatap langsung. Suara-suara itu semakin keras. Meski tak pernah kasar, konvergensi harmonik mendekat, spiral kabut turun kembali ke tanah. Menyisakan hanya dengungan samar dari ukiran lingkaran di bawah kakimu, dia menoleh ke arahmu, dan meski bibirnya tak bergerak, pikiran mengalir ke benakmu. Paduan suara menjaga batas tetap lembut, agar mereka yang bertahan tidak terurai. Dengarkan baik-baik, jika kau tak mendengar nada yang tepat, pohon ini tidak akan menjagamu. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan pergeseran fase temporal parsial. Harap amankan semua pikiran sebelum urutan nada berikutnya. Jaringan penjaga menghargai kewaspadaan Anda. Kabut jatuh, cincin konsentris meredup ke cahaya samar, keheningan datang mendadak, berat, dan mutlak. Wanita itu menurunkan tangannya sepenuhnya. Kilau di matanya sedikit meredup saat dia berbalik dan mulai berjalan menuju celah sempit di belakang cekungan. Akar-akar terbelah membentuk jalur ke dalam pohon waktu mekar. Dengungan di bawah kakimu kembali, stabil dan rendah. Menuntunmu untuk mengikuti sebelum keheningan menjadi terlalu keras untuk ditahan. Suara itu memudar ke dalam harmoni, hampir menjadi bagian dari lagu itu sendiri,
hingga mustahil memisahkan yang satu dari yang lain, memenuhi setiap sudut cekungan dengan suara yang terasa melipat udara, tapi paduan suara nada-nada naik dan turun berlapis. Rapi dengan arus bawah yang terasa lebih dalam, hampir seperti gravitasi. Tanah di bawah kakimu menjadi hangat, seolah batu itu sendiri bereaksi pada suara cincin-cincin konsentris bersinar samar. Denyutnya selaras dengan nada terendah, hingga terasa seluruh cekungan ini hidup, bernapas selaras dengan pohon, menenun melalui udara seperti benang. Sesaat, kau tak bisa memastikan apakah kau yang bergoyang atau seluruh ruang ini yang miring di bawahmu. Harmoni itu membesar lagi. Kabut sedikit terangkat saat siluet-siluet muncul kembali di tepi cekungan. Mereka bergerak berbeda kali ini, bukan berjalan, tapi melayang. Seolah tergantung di arus suara, bukan udara. Satu sosok menoleh padamu, bentuknya bergetar seperti statis. Dan satu nada beresonansi lebih rendah dari yang lain memenuhi dadamu. Bergetar begitu dalam hingga terasa tulangmu bisa terpisah karena dengungannya. Suara-suara itu bukan manusia. Meski membawa irama yang terasa hampir seperti bahasa, mereka bernyanyi tanpa kata. Dalam harmonik yang begitu rumit, hingga ruang di sekitarmu tampak melangkung. Membungkuk lembut ke dalam seakan ditarik oleh suara itu. Setiap nada bergetar melalui tulang rusukmu, membentuk ulang keheningan hingga kau tak bisa lagi membedakan di mana suara berakhir dan tubuhmu dimulai di atas. Bunga-bunga bergoyang tanpa angin. Sinarnya meredup dan menyala dalam ritme yang seakan menggemakan pola lingkaran di bawah. Dunia terasa berlapis lagi, dan udara beriak keluar dari pohon, seakan seseorang memukul genderang raksasa. Tanah bergetar, tapi tidak hebat, lebih seperti detak jantung, dalam dan stabil. Paduan suara merespons dengan harmoni berlapis, menenun nada yang naik dan turun dalam spiral memusingkan. Sesaat, kau kira mendengar kata-kata tersembunyi dalam resonansi itu. Meski larut sebelum bisa kau pahami, setiap suara menarik versi berbeda dari ruang ini ke fokus. Di satu lapisan, kau berdiri di cekungan, dikelilingi cincin berdenyut dan kabut berputar. Di lapisan lain, kau melayang tanpa bobot, hanyut di antara pecahan cahaya. Pohon menjulang di atas sebagai siluet gelap. Di lapisan ketiga, kau melihat cekungan kosong tanpa wanita, tanpa pohon. Hanya hamparan batu gelap di bawah langit yang tak bergerak. Transisi di antara lapisan-lapisan itu datang tanpa peringatan, bergeser seperti air di sela jarimu. Lalu suara itu, mulai wanita itu berdiri di tengah, tak bergerak, penglihatanmu tersendat. Nada tajam memotong paduan suara, lebih tinggi dari yang lain. Suara interkom bergabung dengan lanskap suara, hampir tenggelam oleh paduan suara. Hati-hati, wanita itu menurunkan tangannya, dan paduan suara mereda, matanya berkilat sebentar, kilau seperti cahaya bintang. Lalu paduan suara mulai lagi lebih lembut sekarang, udara menebar, dan keseimbanganmu goyah. Lalu, secepat itu datang, paduan suara berhenti. Lorong sempit itu, membawamu lebih dalam ke inti spiral pohon waktu mekar, tempat akar-akar tidak lagi merayap di tanah, melainkan menggantung di atas seperti urat kristal bercahaya. Cahayanya memantulkan pola bergeser di dinding terowongan. Denyut lambat putih dan perak yang terasa bernapas sirama dengan langkahmu. Udara terasa lebih berat di sini. Bercampur aroma manis samar antara lumut basah, setelah hujan dan ozon bertegangan yang tertinggal di lidahmu. Setiap kali bernapas, masing-masing berputar perlahan dalam spiral konsentrik. Saat kau berjongkok di dekat salah satunya, cahaya itu menguat. Dan gambar-gambar muncul sebentar di permukaannya, mungkin ingatan, efek samping termasuk pergeseran identitas rekursif dan selip kronologis ringan. Jaringan penjaga menjamin semua kesan akan stabil seiring waktu. Denting itu bertahan, berharmonis, sebentar dengan dengungan akar sebelum larut ke heningan, tapi tidak semuanya milikmu. Rasanya dingin dulu, lalu hangat. Berdenyut samar seolah menyelaraskan dengan detak jantungmu. Kehangatan itu menjalar ke lengan dan dadamu, dan sesaat, kau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang meregang rasa waktumu mengendur, terurai, hanya untuk dijahit kembali dalam ritme yang lebih lambat dan lembut. Sensasi itu membuat pikiranmu terasa ringan, melayang, seolah mengambang sedikit di luar jangkauan. Sepasang tangan meraih bintang yang jatuh. Yang membentuk bayangan samar di bawahnya sebuah ingatan, meski tak jelas milik siapa. Kelopak kecil pucat melayang di kegelapan, udara terasa lebih lambat, seolah setiap tarikan napas berlangsung lebih lama dari seharusnya. Sesaat, kau tak bisa memastikan apakah tubuhmu benar-benar bergerak maju, atau lorong ini yang menarikmu sementara kakimu tetap diam.
Akar-akar di atas berdenyut pelan, ritmenya kini sepenuhnya selaras dengan detak jantungmu. Membawanya lebih dalam ke pohon, menuju keputusan tak terlihat yang menantimu, sepasang sosok berdiri di bawahnya. Satu jelas dirinya, satu lagi. Buram, tak jelas, mungkin tak sepenuhnya hadir. Dia memiringkan kepala sedikit, seakan mendengar sesuatu di luar indramu. Lalu bayangan itu lenyap, cairan kembali ke pusaran pelan. Pantulan wajah yang tak kau kenali, berjejak cahaya semar, pohon waktu mekar sendiri, terlihat dari ketinggian. Bunga-bunganya bersinar seperti konstelasi tersebar di kehampaan, hampir menyatu dengan dengungan akar. Pohon ini menenun denyutnya melalui kita, agar kita tak terurai. Kau akan merasa lebih ringan sebentar lagi. Jika kau melawan, ritmenya akan mengurai dirimu. Jika kau menyerah, ia akan menenunmu menjadi bagian dari apa yang dijaganya. Tatapannya bertahan padamu sejenak. Kilau samar di matanya memantulkan kolam cair. Lalu dia berbalik, menuntunmu menyusuri lorong lain yang sepenuhnya terbentuk dari akar tergantung yang berpilin lembut. Cahayanya membentuk jalur sempit berliku ke depan. Saat menurun, tekstur tanah berubah. Batu berganti menjadi sesuatu yang lebih lembut, seperti anyaman serat bercahaya, hangat di bawah sepatumu meski udara tetap sejuk. Setiap kali kakinya menyentuh jalur bercahaya, sinarnya bertahan lebih lama, seolah pohon mengenalnya lebih dalam daripada dirimu. Helai rambut pucatnya menjuntai. Melayang seolah tersentuh arus yang tak bisa kau rasakan. Dia tak menoleh bicara, tapi pikirannya mengalir pelan ke benakmu, lembut tanpa paksaan. Akar-akar ini kini mengenalmu. Mereka bukan sekadar saluran, mereka akan membawa ritmemu, agar pohon bisa memutuskan apakah kau boleh bertahan. Setiap langkah meninggalkan jejak samar yang bersinar sebentar sebelum memudar, seakan pohon ini merekam setiap momen langkahmu. Di atas, resonansi rendah bergema melalui akar, stabil dan sabar, seperti detak jantung sebesar seluruh struktur ini. Wanita itu berjalan di depanmu, langkahnya tak tergeser. Lorong melebar menjadi ruang tempat akar-akar turun hingga lantai. Kemelengkung lembut seakan mencari sesuatu di bawah permukaan, kolam-kolam cahaya cair berkumpul di antaranya. Dinting lembut bergema dari dinding ruang, disusul nada tenang interkom. Harap tetap tenang selama resonansi akar, hindari kontak langsung dengan kolam memori cair. Salah satu akar turun saat kau berdiri, menyentuh bahumu ringan, wanita itu berhenti di samping kolam terbesar. Jarinya menyentuh permukaannya tanpa memecahnya. Cairan itu bereaksi dengan berputar ke dalam. Pikirannya menyapamu lagi, lebih lembut sekarang. Saat kau mengikuti, dengungan itu semakin dalam. Beresonansi bukan hanya di dadamu tapi di tulangmu. Lorong dari akar tergantung itu berkelok lebih dalam, berputar begitu perlahan hingga kau tak bisa memastikan apakah sedang naik atau turun. Udara di sini padat, bukan oleh kabut, tapi oleh kilau samar. Seakan ruang ini dilapisi tirai transparan bertumpuk, setiap beberapa langkah. Kau menangkap kilatan, di sudut matamu bayangan melayang di antara lapisan berkilau itu. Bergerak dalam lengkungan lambat, seolah berenang di arus tak terlihat, tak satu pun mendekat. Gambar-gambar di dalamnya sebentar membentuk sesuatu yang hampir utuh. Pohon waktu mekar, tapi tak seperti sekarang, nyaris ragu, pohon ini menyimpan apa yang tak bisa dilepaskannya. Fragmen-fragmen ini ingatan. Momen, gema melayang di sini, sampai mereka ditenun ke dalam siklus. Jika kau bertahan, sebagian darimu akan bergabung, menunggu mekar yang mungkin tak akan datang lagi. Bunga-bunganya terbuka, menumpahkan cahaya ke langit yang retak oleh arus warna, sementara sosok-sosok tak terhitung berdiri di bawahnya. Bayanganmu masih tertinggal setengah langkah, di belakang saat ruang itu larut ke lorong berkelok di depan. Bentuknya kabur dan tak jelas, seolah hanya setengah adat. Pohon waktu mekar akan menyimpan yang perlu. Sisanya akan hanyut, tanpa bahaya, ke siklus yang menunggu. Nada itu bertahan, lalu memudar, menyisakan hanya denyut sabar akar di bawah kakimu. Gambarnya bertahan sejenak, lalu pecah lagi. Larut ke pusaran cahaya. Tapi setiap tatapan meninggalkan gema samar. Bisikan di tepi pikiranmu, kau sudah semakin dekat. Pohon mulai menakar. Akar di atas bergoyang pelan, meski tak ada angin, cahayanya berubah, tak lagi perak. Ia bergerak setengah ketukan di belakang. Gerakannya lambat, hampir enggan. Saat kau mengangkat tangan, ia ragu sebelum mengikuti. Tepinya bergetar seakan nyaris larut sepenuhnya. Akar-akar di lantai berdenyut merespons, ritme lembut dan sengaja yang terasa seperti pohon sedang memutuskan apakah akan menambatkanmu atau membiarkanmu larut bersama fragmen lainnya. Kini biru redup,
berdenyut dalam interval lebih lebar yang seolah memperlambat segalanya di sekitarmu. Bahkan pikiranmu terasa tertunda. Tiba satu ketukan lebih lambat dari seharusnya. Seolah ruang ini menahannya untuk diperiksa sebelum membiarkannya sampai padamu, kau mencoba melangkah lebih cepat. Tetapi lorong menolak. Setiap langkah terasa memanjang. Tempat akar-akar terjalin menjadi jalur bercahaya samar dengan cahaya yang terus bergeser. Tanpa bicara, dia melangkah. Jalur itu terbentang di depannya seperti pita, dengungan akar semakin dalam, melambat, seolah pohon ini sedang bersiap untuk sesuatu yang belum terjadi. Seolah tanah hanya memberimu kemajuan sejauh yang pohon izinkan. Permukaannya halus dan bercahaya, bersinar samar dalam biru redup, melayang di atasnya sebuah bola cahaya cair, berputar pelan, permukaannya beriak seolah diaduk oleh pasang jauh. Di dalam bola itu, bayangan samar melayang potongan tempat yang tak bisa kau kenali, bidang bintang terpecah. Lorong berjajar pintu tak berujung, siluet samar sosok melangkah ke cahaya, lalu larut. Denting samar terdengar dari entah mana, disusul variasi suara interkom yang lebih hikmat. Perhatian, ambang pergeseran temporal mendekat, mohon hindari menambatkan pikiran linear, jaringan penjaga akan menyimpan fragmen identitas seperlunya. Dilapisi kelopak tembus cahaya raksasa yang menjulang dari lantai ke langit-langit, kelopak ini lebih gelap dari bunga di atas bercampur bayangan. Cahaya samar di dalamnya berdenyut, seperti detak jantung di antaranya. Untayan cahaya berpilin dan saling menjalin, membentuk kisi-kisi longgar yang bergoyang lembut, seperti jaring yang dipintal sesuatu yang besar dan sabar. Kontinuitas berlebih dapat diserahkan demi kestabilan. Pesan itu memudar, digantikan nada rendah yang panjang, bergetar di gigimu sebelum menetap dalam dadamu. Di depan, lorong melebar menjadi ruang yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Dindingnya melengkung keluar dalam lengkungan mulus. Di pusat ruang berdiri tumpuan dari akar berpilin. Wanita itu melangkah ke tumpuan, tangannya melayang di dekat bola tanpa menyentuh. Cahaya di dalam bereaksi seketika. Heran, pikirannya menyentuh benakmu, lebih lembut dari sebelumnya. Bola itu bersinar lebih terang, memantulkan bayanganmu ke dinding ruang. Tapi bayanganmu tak sama denganmu. Nada lembut menggantikan dengungan, dan suara interkom kembali, luar biasa pelan, protokol stabilitas aktif, jangan melawan. Jika identitas mulai kabur, wanita itu menurunkan tangannya. Bola cahaya sedikit meredup, dia berbalik ke arah celah sempit di ujung ruang. Kau mengikuti, langkahmu bergema samar di udara berat. Lorong itu menyempit, saat akar-akar tergantung terjalin, membentuk terowongan spiral yang terasa hidup. Gerakannya bertepi rapuh, hampir tanpa bobot, seolah langkahnya nyaris tak menyentuh jalur, pikirannya memasuki benakmu lagi. Terapi kini lebih seperti rasa daripada kata. Pohon ini sedang menimbangmu. Kehangatan pucat yang terasa bernapas mengikuti ritme pohon, tapi dari bunga itu sendiri. Pohon waktu makar sedang menyelaraskan ritmemu dengan siklus. Perlawanan akan berujung hanyut, hanyut akan berujung menyerah. Pesan itu bertahan. Kata-kata terakhir diulang sekali, sebelum larut dalam keheningan. Suaranya begitu rendah hingga lebih terasa sebagai getaran daripada nada. Dan kelopak bunga itu bergerak sedikit. Sinarnya menjelasakan merespons. Pikirannya berbisik ke benakmu. Nyaris seperti Nina Bobo, kau mungkin merasa dirimu menipis, biarkan, pohon akan menenun yang tersisa ke dalam ingatannya. Jika kau melawan, siklus ini akan mematahkanmu, menetap di tulangmu, membuat napasmu tanpa sadar mengikuti ritmenya. Akar-akar di lantai merespons, bersinar lebih terang. Benang cahaya naik seperti tangan lembut menarik fragmen itu kembali bersatu. Sensasi ditahan, ditambatkan, terasa anehnya menenangkan. Bahkan ketika tepi pikiranmu mulai melebur menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih lambat, seolah pohon ini mengganti rasa waktumu dengan miliknya. Menenun pola di bawah kakimu lingkaran dan spiral yang bergeser dengan setiap denyut nada itu. Angin pertama yang kau rasakan sejak tiba di bulan ini, siluet-siluet yang melayang melambat, geraknya selaras dengan ritme bunga, satu persatu. Mereka memudar, larut menjadi bintik cahaya yang turun ke jalinan bercahaya di bawah. Wanita itu menundukkan kepalanya, dan nada itu melembut. Nyaris berbisik sekarang, saat kelopak mulai perlahan, tak mungkin, terbuka. Di sekitarnya, puluhan siluet samar melayang dalam orbit lambat bentuk manusia, mungkin, tapi tak jelas. Garisnya kabur, geraknya diarahkan arus yang tak bisa kau rasakan. Beberapa berhenti sebentar saat lewat, menoleh ke arahmu tanpa wajah, belum meluncur lagi, tanpa kata. Jika terlalu banyak darimu yang melesat,
ia akan menyimpan yang bisa dan membiarkan sisanya hanyut. Jangan melawan, atau tak ada yang tersisa. Sosoknya tampak lebih samar sekarang, tepinya lembut, sedikit menyatu dengan cahaya redup, seolah dia pun hanya sebagian ada di sini. Sesekali ia sepenuhnya menghilang, tanpa dinding yang terlihat, hanya untaian akar tak berujung yang menggantung dari langit-langit tak terlihat. Mereka bergoyang pelan, bersinar samar seperti lentera dalam arus tak terlihat. Lantainya bukan padat, tetapi jalinan benang bercahaya. Masing-masing melengkung sedikit di bawah beratmu, namun tak pernah putus. Di bawah, tak ada apapun, hanya kehampaan berkilau yang terbentang tanpa akhir, diterangi sesekali oleh denyut akar yang menggantung di atas, lenyap seketika sebelum kembali, sedikit lebih kecil atau lebih tinggi dari sebelumnya. Akar-akar di atas tampak bereaksi. Cahayanya sesaat lebih terang setiap kali bayangan itu berkedip, seakan menjaganya tetap terikat sebelum benar-benar terurai. Setiap untaian berdenyut samar seakan membawa aliran. Cahayanya redup, tak lagi perang atau biru seperti sebelumnya, tetapi ungu tua yang menenangkan, membasuh segalanya dengan bayangan sunyi. Udara begitu tebal hingga terasa seperti berjalan di dalam mimpi. Setiap langkah melembut, jauh. Seolah waktu sendiri, melambat menyesuaikan denyut dalam pohon ini. Bayanganmu masih tertinggal. Kini hampir satu tarikan napas penuh. Wanita itu berjalan mantap di depan. Gerakannya tak tergesa, terowongan terbuka ke ruang berbeda dari sebelumnya, luas dan berongga. Mengambang di pusat ruang ini, ada satu bunga raksasa, lebih besar dari yang pernah kau lihat. Kelopaknya tertutup, tapi cahaya samar merembes dari tepinya. Nada dalam bergema melalui ruang, bukan dari interkom. Kemudian suara interkom kembali, lembut dan tak biasa, hampir hikmat. Konvergensi ambang berlangsung, tetap diam jika memungkinkan. Wanita itu berhenti tepat di depan bunga raksasa. Dia berlutut. Telapak tangannya menempel di jalinan bercahaya. Saat nada itu semakin dalam, bayanganmu goyah lagi, terbelah sesaat menjadi dua siluet, masing-masing tertinggal dengan jeda berbeda. Akar di bawah kakimu menyala terang, bunga itu berdenyut sekali. Kelopaknya bergetar lembut, dan angin hangat samar menyapu ruang ini. Kelopak bunga itu mekar perlahan, dengan gerak anggun yang terasa seperti ditarik oleh arus tak terlihat. Permukaan dalamnya bersinar lembut, bukan perak dingin seperti bunga-bunga di atas. Sebagai gantinya, bola kabut bercahaya melayang, berputar lembut. Bentuknya terus berubah menjadi siluet samar wajah, lanskap, potongan ingatan. Beberapa terasa seperti bisa jadi milikmu, yang lain sepenuhnya asing. Sesekali, kabut itu membentuk bentuk yang begitu jelas, hingga membuat napasmu terhenti. Tangan terulur ke atas, sinarnya melembut, lalu menyatu, hingga memudar sepenuhnya ke jalinan bercahaya di bawah. Sensasinya tak menakutkan. Sosoknya kini hampir transparan, dan menunjuk ke arah kabut berputar di jantung Maka. Pikirannya menyentuhmu sekali lagi, selembut bulu. Kau bisa maju dan bergabung dengan siklus ini, atau kau bisa berbalik. Meski pohon ini akan selalu menyimpan jejakmu, jika kau tidur di sini, kau tak akan bermimpi. Pohon ini akan bermimpi untukmu. Justru terasa seperti meletakkan beban yang tak kau sadari kau bawa. Dengungan akar semakin dalam, lebih lambat sekarang, memandu napasmu untuk mengikuti ritmenya. Ruang ini semakin redup, cahaya emas amber melembut, menjadi hangat temaram yang mengaburkan tepi ruang. Untaian cahaya melayang keluar seperti pita yang bergerak lambat, melingkar di lengan dan bahumu dengan sentuhan tanpa bobot. Mereka terasa dingin dulu, lalu hangat, berdenyut mengikuti dengungan dalam pohon. Setiap denyut menarik ketegangan lebih jauh dari tubuhmu. Seolah pikiran dan ingatanmu sedang diayak lembut, sebagian disimpan dekat. Dengungan, nada-nada seperti Nina Bobo, dan kehangatan menyatu, menekan lembut indrimu, hingga bahkan berdiri terasa seperti melayang. Seluruh ruang terasa seperti satu embusan napas besar, menarikmu semakin dekat ke keheningan di setiap detik yang berlalu. Di sebagian dibiarkan larut ke kabut berputar itu. Cakrawala planet yang menyala dengan aurora. Bayangan samar wanita itu sendiri menunggu di samping mekar lain berabad-abad yang lalu. Melainkan emas amber hangat yang terasa hidup. Bukan musik, bukan sepenuhnya, tetapi ritme lembut yang menenangkan napasmu, melemaskan ketegangan di bahumu. Dan membuat kelopak matamu terasa berat. Di sekitarmu, jalinan bercahaya di lantai bergeser, membentuk spiral konsentris yang mengarah ke dalam, seolah menuntunmu ke jantung mekar itu. Seperti cahaya matahari yang disaring melalui air dalam, tepi tubuhnya bergetar samar, dan sesaat,
Sosoknya berkilau terbelah antara sepenuhnya hadir dan hanya setengah terbentuk. Seakan dia pun melayang di antara dua keadaan, pikirannya lebih lembut dari sebelumnya, menyusup ke benakmu. Siklus ini terbuka. Pohon bisa menjagamu sekarang. Jika kau mau, kau tak akan menua di sini, kau tak akan memudar, kau akan tidur dalam denyutnya, sampai mekarnya berikut memanggilmu bangun. Saat kelopaknya terbuka lebar, getaran rendah mengalir melalui ruang, dalam dan stabil, suaranya bulat, menyelimuti. Nada yang terasa menetap di setiap sudut ruang dan bertahan seperti pasang surut lambat. Sesaat, kau merasakan gema samar suara yang familiar, hanya bisikan di bawah dalam denting untuk istirahat optimal. Lepaskan semua pikiran linear, pohon waktu mekar akan mengayun apa yang tersisa. Terima kasih telah menyerah. Selaras dengan detak jantungmu hingga kau merasa tubuhmu tak lagi menjaga waktunya sendiri, tetapi mengikuti pohon ini. Di jantung bunga itu, tak ada inti seperti yang kau bayangkan. Akar-akar tergantung berdengung pelan, nadanya terjalin menjadi sesuatu yang terasa seperti Nina Bobo. Wanita itu bangkit dari lututnya dan menatapmu sepenuhnya untuk pertama kali. Di atas, denting lembut bergema. Bukan dari interkom kali ini, tetapi dari kelopak itu sendiri. Kabut bercahaya di jantung bunga itu melebar sedikit. Bayanganmu berkedip sekali lagi terbelah sebentar. Wanita itu melangkah ke samping, sinar dari kabut itu semakin dalam. Spiral di bawah kakimu perlahan berputar ke dalam. Kau melangkah maju. Spiral di bawah kakimu bersinar lembut saat mereka menarikmu ke jantung mekar itu. Untaian cahaya yang melayang di lengan, dan bahumu kini perlahan bergerak ke arah kabut bercahaya, seakan menuntunmu dengan sentuhan, bukan paksaan. Cahaya emas hangat semakin dalam, memantulkan bayangan panjang dan lembut yang bergoyang samar seperti cairan. Bahkan udara terasa lebih tebal, memperlambat setiap napas, setiap kedipan. Bayanganmu yang sebelumnya hilang, berkedip sekali terakhir lalu larut sepenuhnya. Tak lagi terikat kejalinan, untuk pertama kalinya sejak menginjak bulan ini, tak ada beban, tak ada rasa terpisah. Ruang ini hanya berisi kehangatan, dengungan, dan cahaya. Hingga waktu sendiri terasa jauh. Sesuatu yang terjadi di luar ruang ini tak lagi mengikatmu. Wanita itu tak ikut. Dia berdiri di tepi spiral. Sosoknya kini begitu tembus hingga lebih menyerupai garis cahaya daripada manusia wajar dan tempat bertumpuk seperti halaman buku tak berujung. Satu kilatan terasa akrab, siluetmu sendiri, melayang di samping tak terhitung banyaknya lainnya. Tepinya samar, menyatu dengan cahaya, dengungan menetap, turun menjadi ritme begitu dalam dan lembut, hingga terasa seperti seluruh bulan ini bernapas. Sisa-sisa pikiran di benakmu bertebaran, dilunakan oleh Nina Bobo akar-akar ini. Dan kau merasakan dirimu tenggelam ke dalam keheningan, bukan tidur, tapi penyerahan yang begitu sempurna, hingga terasa tanpa waktu. Dengungan pohon semakin dalam, tak lagi sekadar getaran di dadamu, tetapi kehadiran sebesar bulan ini. Isakan pohon waktu mekar, akhirnya membuka denyutnya untuk membawamu. Pikirannya menyapamu sekali terakhir, samar dan lembut. Begitu kau menyeberang, siklus ini akan menjagamu. Kau tak akan bangun sampai pohon ini mekar lagi. Saat itu tiba, mungkin kau tak mengingat siapa dirimu, hanya bahwa kau bagian dari sesuatu yang menunggu. Kepalanya sedikit menunduk, hampir seperti memberi hormat. Lalu dia larut sepenuhnya, hilang ke dalam cahaya lembut di sekitar bunga. Kabut bercahaya melebar saat kau mendekat, berputar dalam lengkungan pelan, dan hati-hati. Bentuk-bentuk masih bergerak di dalamnya, ingatan atau gema. Jalinan bercahaya di bawah kakimu melunak, tenggelam sedikit seakan menyerat berat tubuhmu, hingga berdiri pul, terasa sama dengan melayang. Di atas, kelopak bergetar lembut, lalu menutup dengan kelambatan tak terbatas, menyegel cahaya emas dalam kepompong lembut. Kelopak menutup sepenuhnya, dan ruang ini meredup hingga hanya tersisa cahaya samar yang menyebar. Dengungan pohon waktu mekar menetap dalam irama tenang cukup lambat, hingga setiap getaran terasa abadi. Cahayanya memudar menjadi bara redup. Kau merasakan mereka menarik perlahan, bukan untuk menyeretmu pergi, tapi untuk membaringkanmu lebih dalam. Menenggelamkanmu ke ruang di mana bahkan waktu tak bisa lagi menemukanmu. Berat tubuhmu larut, dan sisa kesadaranmu melayang seperti bintik cahaya di kabut. Terapung bebas, namun tetap dijaga oleh denyut tenang dan abadi pohon ini. Cukup lembut untuk menidurkan setiap bagian dirimu ke dalam keheningan. Udara hangat memelukmu seperti pasang lembut. Tak ada sudut tajam, tak ada suara selain denyut dalam yang terukur. Setiap tarikan napas kini terasa lebih panjang, menyatu dengan ritme pohon.
dadamu naik dan turun seakan dipandu oleh sesuatu yang lebih besar darimu. Pikiran memudar menjadi potongan lembut, kilasan riak laguna. Lengkungan pelancar mintaman hampa, denting jauh yang dulu memperingatkanmu agar tak menatap terlalu lama. Semuanya melembut, larut seperti benang, hingga hanya kehangatan tenan yang tersisa. Akar-akar di bawahmu bergerak sekali terakhir, jauh di atas, kelopak menjaga cahaya yang terkurun, suar sebagai penanda yang tak akan terlihat, sampai siklus berikutnya dimulai. Sampai saat itu, hanya ada dengungan lembut, kehangatan, dan ritme dalam pohon waktu makar bernapas perlahan, tanpa henti, sambil membawamu ke dalam sunyi panjang yang menunggu. Selamat tidur.